Kita hidup di era di mana semuanya seragam, jadwal sekolah, umur ideal menikah, bahkan tenggat waktu untuk sukses. Kita diajari bahwa ada waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Namun, jiwa tidak bekerja dengan kalender. Ia tidak mengenal tenggat. Jiwa bergerak dalam irama kesadaran, bukan kecepatan. Ketika dunia luar memacu kita untuk terus bergerak, seringkali jiwa justru memanggil kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan merasa, bukan berlari. Keseragaman hanyalah ilusi yang diciptakan oleh sistem agar segalanya lebih mudah dikontrol dan diukur. Tapi kehidupan sejati tidak bisa dicetak massal. Kita bukan produk pabrik, kita adalah keunikan yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Ada yang mekar di usia 20, ada yang baru tumbuh di usia 50, keduanya benar. Seringkali kita merasa tertinggal karena membandingkan diri dengan standar umum yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ada. Media sosial memperbesar ilusi ini, menciptakan tekanan halus yang membuat kita merasa salah waktu, salah langkah, atau salah arah. Padahal, tidak ada satupun dari kita yang datang ke bumi ini untuk hidup dengan waktu orang lain. Saat kamu mulai merasa bahwa kamu harusnya sudah sampai, berhentilah. Lihatlah dirimu sendiri, bukan pencapaianmu, tapi pertumbuhanmu. Lihat bagaimana kamu bertahan, bagaimana kamu belajar, dan bagaimana kamu kembali berdiri meski dunia mendorongmu jatuh. Itu bukan keterlambatan. Itu adalah perjalanan jiwa yang tahu persis kapan saatnya mekar. Jadi daripada bertanya, kenapa aku belum sampai di sana? Mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah, apa yang sedang diajarkan hidup padaku saat ini? Karena jiwa tidak pernah tertinggal, ia hanya sedang berjalan di jalur yang tak terlihat oleh mata terburu-buru. Ada hal-hal yang tidak terjadi sesuai rencana, dan itu menyakitkan. Kita merancang hidup dengan harapan bahwa semuanya akan berjalan lurus, kerja keras dibalas hasil, cinta dibalas setia, dan waktu yang kita tentukan akan dihormati oleh semesta. Tapi kenyataannya sering tak sejalan. Lalu kita merasa gagal, merasa tertinggal, merasa terlambat. Namun, bagaimana jika yang kita anggap sebagai keterlambatan adalah penundaan ilahi? Bagaimana jika sesuatu belum terjadi karena belum saatnya terjadi, bukan karena kita kurang layak, tapi justru karena kita sedang dijaga? Kadang, semesta menutup pintu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk melindungi kita dari sesuatu yang belum bisa kita tanggung. Tidak semua hal baik datang tepat waktu menurut jam tangan kita, tapi semuanya akan tiba tepat pada waktunya menurut kebijaksanaan semesta. Di balik semua yang tertunda, ada pembentukan batin yang tak terlihat. Seperti benih yang tampak diam dalam tanah, padahal ia sedang membelah dirinya, menciptakan akar yang kuat. Begitu pula dirimu, apa yang belum kamu lihat di luar, sedang dipersiapkan di dalam bentuk keberanian, keteguhan, kesabaran, dan kedewasaan yang tidak bisa diajarkan oleh buku, tapi hanya bisa dipelajari melalui pengalaman. Kamu tidak pernah benar-benar terlambat, kamu hanya sedang disiapkan, dan persiapan adalah bentuk kasih yang jarang disadari saat kita berada di tengahnya. Jadi ketika kamu merasa perjalananmu lambat, ingatlah, tidak semua keterlambatan adalah kegagalan. Ada jeda-jeda yang penuh berkah, ada jalan memutar yang menyelamatkan, dan ada waktu ilahi yang sedang menyusun mozaik hidupmu dengan lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Manusia modern terbiasa mengontrol. Kita ingin segala sesuatu terjadi sesuai rencana, karier, cinta, keluarga, bahkan momen spiritual pun ingin kita jadwalkan. Tapi waktu ilahi tidak tunduk pada kehendak kita. Ia seperti arus sungai yang tak bisa digiring paksa, hanya bisa diikuti dengan kepekaan dan kepercayaan. Kita bisa berusaha sekuat tenaga, tapi ada titik di mana kita harus berhenti mendorong dan mulai menyelaraskan. Menyelaraskan bukan berarti menyerah. Ia adalah seni mendengarkan irama batin kita, mengikuti intuisi, dan peka terhadap momen yang terasa tepat meski secara logika belum masuk akal. Kita tidak perlu memaksakan musim semi ketika jiwa masih berada di musim dingin.
Sebab jika kita bersikeras memetik buah sebelum matang, yang kita dapat bukanlah kemanisan, tapi kekecewaan. Ada hal-hal dalam hidup yang ketika tiba waktunya, terjadi dengan keindahan yang mengejutkan. Tiba-tiba kamu bertemu orang yang tepat, tiba-tiba pintu-pintu terbuka, tiba-tiba keberanian itu muncul dari dalam dirimu, tanpa kamu tahu dari mana asalnya. Semua itu bukan karena kamu mengejarnya dengan keras, tapi karena kamu telah selaras dengannya. Ketika kamu tidak lagi berperang dengan waktu, ketika kamu mulai mendengarkan tanda-tanda kecil dari kehidupan, disitulah kamu memasuki arus waktu ilahi. Segalanya jadi lebih tenang, lebih ringan, dan lebih alami. Kamu tidak lagi memaksakan pergerakan, kamu menjadi bagian dari gerakan semesta. The more than the word. Inilah rahasia dari mereka yang tampak berjalan dengan angin di punggung mereka. Mereka tidak mengejar waktu, mereka mengikuti irama yang hanya bisa didengar oleh hati yang berserah dan percaya. Kita hidup di era di mana semua orang bisa menunjukkan puncaknya, tapi menyembunyikan lembahnya. Di layar kecil yang kita genggam setiap hari, tampak seolah semua orang sudah melesat jauh, menikah, kaya, bahagia, sukses. Tanpa sadar, kita mulai mengukur perjalanan diri dengan kecepatan orang lain. Kita mulai meragukan langkah sendiri karena melihat keberhasilan orang lain, padahal yang kita lihat hanyalah potongan highlight, bukan perjalanan utuh. Perbandingan ini tidak selalu terasa menyakitkan secara langsung. Ia mengendap diam-diam, menyusup dalam bentuk rasa iri yang samar, penyesalan yang halus, atau rasa malu karena merasa belum sampai. Ini luka yang tidak berdarah, tapi sangat dalam. Dan kita seringkali tidak sadar bahwa luka ini bukan berasal dari kekurangan kita, tapi dari ilusi yang kita percaya sebagai kenyataan. Kita bukan berada dalam perlombaan. Hidup bukan ajang siapa cepat dia menang. Setiap orang membawa takdirnya sendiri, dengan tempo dan arah yang tak bisa dibandingkan satu sama lain. Kamu tidak pernah tertinggal dari jalanmu, karena jalanmu unik, dan waktu ilahimu pun tak bisa disamakan dengan siapapun. Perbandingan hanya menjadi racun ketika kita lupa bahwa kita sedang berjalan di jalur yang berbeda, seperti menilai pohon beringin dengan kecepatan tumbuh bunga matahari, itu tidak adil dan tidak masuk akal. Ada yang cepat tumbuh dan cepat layu, ada yang tumbuh perlahan tapi menjadi teduh selama ratusan tahun. Saat kamu merasa terluka karena melihat pencapaian orang lain, peluklah dirimu. Ingatkan bahwa kamu sedang menanam sesuatu yang mungkin belum tampak. Dan kamu tidak perlu terlihat sampai hari ini selama kamu tahu bahwa hatimu masih terus berjalan ke arah yang benar. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat, tapi tentang siapa yang lebih utuh menjalani miliknya sendiri. Kita tidak datang ke dunia ini dengan tujuan yang sama. Ada yang lahir untuk menyembuhkan, ada yang untuk membebaskan, ada yang untuk belajar mencinta, dan ada pula yang hanya diminta untuk bertahan dengan penuh keberanian. Tidak semua jiwa diminta berlari di usia muda. Ada jiwa yang sengaja ditanam dalam keheningan panjang agar ketika ia bangkit, ia bisa membawa cahaya yang dalam, bukan hanya cahaya yang terang. Misi spiritual bukan soal kapan, tapi soal bagaimana. Ada yang dipanggil lebih awal, ada yang baru tersentuh saat rambut mulai memutih. Tapi panggilan itu tak pernah salah sasaran. Jiwa tahu kapan saatnya, dan semesta tidak pernah keliru memberi waktu. Ketika kamu belum disegerakan, itu bukan karena tertinggal. Mungkin karena panggilanmu terlalu suci untuk terburu-buru. Beberapa perjalanan memang penuh luka, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai alat pembentuk. Luka membuatmu lebih peka, kegelapan membuatmu mengenali cahaya. Kehidupan yang keras membentuk ketangguhan batin yang tidak bisa dibeli atau dipelajari dengan cara instan. Dan seringkali, dari luka itulah misi jiwa lahir. Orang yang terlalu cepat tiba, bisa kehilangan kedalaman. Tapi mereka yang melalui malam panjang akan membawa kehangatan yang benar-benar nyata ketika fajar tiba. Tidak ada yang salah dengan lambat, karena kedalaman butuh waktu.
Dan kedewasaan tidak muncul dari kecepatan, tapi dari ketulusan dalam menjalani proses yang sulit sekalipun. Jadi ketika hidupmu terasa lebih lambat dari orang lain, jangan langsung menyangka bahwa kamu terlambat. Bisa jadi, kamu sedang mengukir misi yang lebih dalam, dan kedalaman tidak pernah lahir dari terburu-buru. Ingatlah, bunga teratai hanya tumbuh di lumpur, tapi dari sana ia muncul sebagai simbol keindahan spiritual tertinggi. Mungkin kamu pun begitu. Dunia modern begitu bising, penuh suara, penuh notifikasi, penuh desakan untuk mengetahui sekarang juga, memutuskan sekarang juga, berhasil secepatnya. Dalam kebisingan itulah, kita kehilangan suara yang paling penting, suara dari dalam. Jiwa tidak berteriak, ia berbisik, dan hanya dalam keheningan bisikan itu terdengar. Kita tidak bisa mendengar waktu ilahi jika kita terus berlari, karena waktu ilahi bukan sesuatu yang diumumkan dengan megafon. Ia adalah rasa halus yang muncul di dada, kejelasan tiba-tiba yang datang tanpa sebab logis, atau perasaan damai yang tak bisa dijelaskan. Semua itu hadir saat kita berani diam, saat kita berhenti bertanya dan mulai mendengarkan. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah ruang sakral untuk kembali ke pusat diri, untuk merasakan ritme batin tanpa interupsi. Dalam diam, intuisi menajam. Dalam diam, kita menemukan bahwa banyak hal yang kita kejar sebenarnya tidak kita butuhkan. Manusia terbiasa mengejar jawaban, seolah semua harus segera dipahami. Tapi waktu ilahi tidak bekerja berdasarkan logika manusia. Ia menuntun, bukan menjelaskan. Dan kadang, ketenangan dalam ketidaktahuan justru adalah gerbang menuju pemahaman terdalam. Ada banyak keputusan penting dalam hidup yang tidak muncul dari berpikir keras, tapi dari duduk dalam diam. Ada saatnya jawaban datang bukan karena kita mengejarnya, tapi karena kita menciptakan ruang agar ia bisa masuk. Dan ruang itu hanya bisa dibuka oleh keheningan. Saat kamu bingung, mungkin bukan karena kamu kurang berpikir, mungkin karena kamu belum cukup diam. Karena dalam diam yang sungguh, kamu akan mendengar sesuatu yang jauh lebih bijak dari pikiranmu, suara jiwa yang selama ini menunggu untuk didengar. Kadang kita sangat ingin sesuatu terjadi sekarang juga, cinta yang datang, kesuksesan yang meledak, pengakuan yang membanjir. Tapi semesta tahu, tidak semua keinginan harus segera dipenuhi. Ada saat-saat di mana apa yang kita inginkan bisa menghancurkan kita, justru karena kita belum siap menjaganya. Banyak yang terlihat berhasil di luar, tapi runtuh di dalam. Bukan karena tidak layak mendapat, tapi karena belum siap memikul. Seperti memberi sayap pada burung yang belum tumbuh ototnya, ia mungkin bisa terbang sejenak, namun jatuhnya akan jauh lebih menyakitkan. Maka semesta, dengan kasih yang tak kita mengerti, menunda. Ia memberi waktu, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai perlindungan. Ketidaksiapan bukan tanda kegagalan, ia adalah bentuk tertinggi dari kepedulian. Jiwa kita tidak ingin tumbuh setengah-setengah, ia ingin siap sepenuhnya, agar saat apa yang besar datang, kita tidak hanya mampu menerimanya, tapi juga merawatnya. Kita sering mengira semesta kejam ketika sesuatu yang kita impikan tidak kunjung datang. Tapi bisa jadi semesta hanya lebih bijak dari kita. Ia melihat apa yang tidak kita lihat, bagaimana luka lama masih terbuka, bagaimana fondasi kita belum kokoh, bagaimana ketidaktulusan masih menyelinap dalam niat kita. Apa yang belum datang bukan berarti tidak akan datang, tapi mungkin ia sedang menunggu kamu menjadi versi dirimu yang paling mampu untuk menerimanya. Versi yang tidak lagi diburu ego, tapi digerakkan oleh kesadaran. Jika hari ini kamu merasa tertinggal, cobalah lihat bukan dari sisi kehilangan, tapi dari sisi perlindungan. Mungkin kamu sedang dijauhkan dari sesuatu yang bisa melukaimu, atau mungkin kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu minta. Semesta tidak pernah menolakmu, ia hanya menunggu kamu menjadi siap. Banyak orang berpikir bahwa masa depan akan lebih baik jika mereka bisa mempercepat langkahnya hari ini. Tapi justru sebaliknya, masa depan yang damai tumbuh dari kedamaian hari ini.
Selama kita terus berperang dengan sekarang, kita akan selalu merasa terpisah dari kebahagiaan, seolah ia selalu ada di ujung sana, di hari yang belum datang. Waktu ilahi tidak bekerja pada mereka yang resah. Ia mengalir melalui mereka yang hadir, mereka yang tidak lagi menolak realitas saat ini, yang berhenti mengatakan, seharusnya sudah, dan mulai mengatakan, aku siap menerima ini apa adanya. Penerimaan bukan berarti pasrah, tapi kesiapan untuk berjalan dengan kesadaran, bukan dengan kecemasan. Ketika kamu berdamai dengan saat ini, dengan luka yang belum sembuh, jalan yang belum terbuka, atau mimpi yang belum terwujud, kamu sedang membuka ruang bagi waktu ilahi untuk bekerja melalui dirimu. Kamu tidak lagi menjadi penghalang, tapi menjadi saluran. Seringkali kita berpikir bahwa hidup yang luar biasa akan dimulai nanti, setelah sukses, setelah menikah, setelah sembuh. Tapi kebenarannya, tidak ada nanti yang tiba-tiba menjadi sempurna. Semua yang besar tumbuh dari hari ini, dari keputusan kecil untuk hadir penuh, dari keberanian mencintai hidup meski belum semua berjalan seperti rencana. Keutuhan bukan soal kondisi di luar, tapi soal sikap di dalam. Saat kamu berhenti mengutuki keterlambatan dan mulai mensyukuri napas yang kamu miliki sekarang, disitulah pintu-pintu ke depan mulai terbuka. Esok yang kamu tunggu tidak dibuka oleh ambisi, tapi oleh penerimaan yang tenang hari ini. Maka hari ini bukan penghalang bagi masa depan, ia adalah pondasinya. Dan saat kamu bisa mencintai hari ini dengan tulus, kamu akan mendapati bahwa waktu ilahi tidak datang dari luar, ia tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.